Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah jangan menolak didikan. Kita baca Ayub 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Didikan berasal dari kata dasar didik. Dari kata didik ini kemudian menjadi kata didikan, mendidik, pendidikan, terdidik, dan lain-lain. Dan yang akan kita bahas adalah kata didikan. Didikan itu memiliki arti yang luas di dalam dunia sekolah atau dunia pendidikan. Didikan itu artinya adalah ajaran atau pelajaran. Dalam bahasa Alkitab, kata didikan mempunyai arti disiplin, pembentukan. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 5-7 itu disamakan dengan hajaran. Kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Di sini kita orang-orang percaya diposisikan sebagai anak dan Tuhan adalah Bapa yang pasti akan mendidik dan menghajar anak-anaknya. Nah, di manakah katanya terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Seperti tertulis di Ayub 5 ayat yang ke-17 tadi dikatakan jangan engkau menolak didikan. Didikan dari siapa? Didikan dari yang maha kuasa, didikan dari Tuhan. Jadi setiap orang percaya yang mengaku dirinya adalah anak-anak Tuhan dan mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita harus siap dididik atau dihajar untuk menjadi baik. Sebagaimana tertulis di ayat 10 dari Ibrani 12 dikatakan bahwa Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tanpa didikan Tuhan kita tidak akan bisa menjadi baik karena kita masih hidup dalam daging yang penuh dengan hawa nafsu. Bagaimana Tuhan mendidik kita? Di Ayub 5 ayat yang ke-17 tadi dikatakan melalui teguran, yaitu teguran lewat firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang kita baca, atau juga melalui lewat khotbah dalam ibadah yang kita dengar. Bisa juga lewat nasihat atau teguran dari orang tua, saudara-saudara seiman, bahkan dari anak-anak kita. Di Amsal 6 ayat 23 dan Amsal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa teguran itu adalah jalan kehidupan. Dan ada banyak ayat-ayat di dalam kitab Amsal yang mengajar kepada kita tentang teguran atau didikan. Dan orang yang mengabaikan teguran itu dikatakan adalah orang dungu atau orang bodoh. Dan apabila tidak bisa dengan teguran, maka tentu perlu didikan yang lebih keras, yaitu hajaran. Hajaran bisa berupa masalah, persoalan, entah persoalan ekonomi, persoalan keluarga, bisa juga penyakit. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan menegur atau mendidik atau menghajar anak-anaknya itu dengan kasih, tidak dengan amarah atau kebencian, dan dengan maksud yang baik untuk pertobatan, bukan untuk membinasakan atau untuk menjatuhkan. Lalu apakah setiap masalah atau persoalan yang kita alami itu adalah hajaran Tuhan? Tentu tidak selalu. Kalau kita tidak bersalah atau berdosa, maka hal itu adalah ujian untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita. Karena itu dalam setiap persoalan yang kita alami, mari kita memeriksa diri kita. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan, ya kita harus bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak alergi dengan teguran siapapun yang menegur kita. Kalau teguran itu benar, terimalah dan jangan mengeraskan hati. Ayat terakhir kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu
dan bertobatlah. Jadi sangat jelas ayat ini mengatakan siapa yang dikasihi oleh Tuhan pasti dia akan ditegur dan dihajar. Dan yang penting dikatakan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya jelas dikatakan di sini kita harus merelakan hati kita untuk dididik dan supaya kita menjadi bertobat. Orang yang suka atau orang yang mau ditegur akan menjadi orang yang makin lama makin bijak dan makin berhikmat, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi mari sekali lagi jangan kita menolak didikan, atau seperti kitab Ibrani tadi katakan, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Relakanlah dirimu dan kita percaya kasih Tuhan akan mendidik dan menghajar kita untuk menjadikan kita lebih hari lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu. Kami mau belajar untuk dididik dan ditegur supaya kehidupan kami menjadi lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.